Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga dapat berjalan lancar dan berhasil. Tentu tidak lupa Anda semua menerapkan 5B kunci sukses. Kembali di Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana mengajak Anda semua untuk bersama-sama belajar matematika pra-KBM. Ya, khususnya anak-anakku sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini yaitu adalah inverse suatu fungsi. Nah, baik, kita coba paparkan yang berikut ini, inverse suatu fungsi. Kita misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B ini ada suatu fungsi, yaitu fungsi F yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Misalnya saja F memasangkan X ke Y. Ya, nah ini ada inverse-nya. Kalau dibalik dari A ke B, A sebagai apa? Domainnya, sedangkan B sebagai kodomainnya. Arah fungsinya dari A ke himpunan B oleh fungsi F. Memasangkan apa? Setiap anggota A, yaitu X, ke satu anggota B. Sekarang dibalik, dari himpunan B sebagai domainnya ke himpunan A sebagai kodomainnya, yaitu ada suatu fungsi kebalikan dari fungsi F, sering disebut dengan apa? Inverse fungsi F, disimbolkan dengan F pangkat negatif 1, ya, yaitu memasangkan Y ke X, Y anggota B, X-nya anggota A. Ya, oke, jadi Fx sama dengan apa? Y. Ya, Fx itu apa? Bayangan X oleh fungsi F, yaitu adalah Y. Dan inverse fungsi F ini ditulis F pangkat negatif 1, Y, itu adalah sama dengan apa? Sama dengan X. Ya, ini. Jadi, Y dipasangkan oleh fungsi F, F inverse F, ya, ke X. Jadi, F pangkat negatif 1 atau dibaca inverse F dari Y sama dengan apa? X. Ya, oke. Nah, sekarang kita ambil contoh. Contoh yang sederhana. Coba perhatikan. Ini ada himpunan C beranggotakan 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada himpunan D beranggotakan P, Q, R, S. Ada suatu fungsi F memasangkan setiap anggota C ke anggota D. Misalnya 1 dengan P, 2 dengan Q, 3 dengan S, dan 4 dengan R. Nah, kalau kita perhatikan di sini apa? Setiap anggota C dipasangkan dengan satu pasangan anggota D. C-nya sebagai domain, D-nya sebagai kodomain. Kalau ditulis dengan menggunakan pasangan berurutan adalah seperti ini. F itu beranggotakan apa? 1, P, ini 1, P, ya kan? 2, Q, 2 dengan Q. 3 dengan S, ya. 3 dengan S, ya. Lihat ini diagram panahnya. Kemudian 4 dengan R. Ya, oke. Nah, kalau dibalik inverse-nya
Inverse-nya adalah dari D ke C. P dipasangkan dengan 1, Q dengan 2, kemudian R dengan 4, S dengan 3. Himpunan pasangan urutannya, perhatikan ini, P,1, Q,2, S,3, dan R,4. Ya. Sekarang contoh satu lagi. Contoh satu lagi, ini adalah himpunan E, kemudian ada himpunan F. Himpunan E beranggotakan 2, 3, 4. Himpunan F beranggotakan 1, 4, 9, 16. Misalnya sekarang ada suatu fungsi F, fungsi G. G memasangkan setiap anggota E, himpunan E, ke satu anggota himpunan F. Jadi E-nya sebagai apa? Domain, F-nya kodomain, misalnya 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Ya, nah sekarang kalau dibalik dari F ke E, itu apa? Merupakan inverse ya. Jadi kalau ada fungsi dari F ke E atau relasi dari F ke E, ini adalah inverse dari G ya. Inverse G. Inverse G-nya apa? 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4. Kalau ditulis fungsi G-nya di sini pasangan urutannya 2,4, 3,9, 4,16. Inverse G-nya 4,2, 9,4, 16,4. Ya oke. Nah sekarang inverse suatu fungsi belum tentu merupakan suatu fungsi ya. Jika inverse suatu fungsi merupakan suatu fungsi disebut fungsi inverse. Nah sekarang coba contoh 1 dan contoh 2. Yang fungsinya ya, fungsi dan inverse-nya. Apakah inverse-nya merupakan suatu fungsi? Coba kita perhatikan. Yang fungsi F, 1 memasangkan dengan P, 2 dengan Q, 3 dengan apa? 3 dengan S, dan 4 dengan R. Nah, kalau dibalik, ya dibalik bagaimana? P dengan 1, Q dengan 2, R dengan 4, dan S dengan 3. Apakah sekarang kita lihat, apakah setiap anggota D ini memiliki pasangan 1 dengan himpunan C, dengan anggota C? Ya, betul ya. Jadi P punya satu pasangan, Q punya satu pasangan, R punya satu pasangan, dan S punya satu pasangan. Semuanya berpasangan, ya kan? Oke. Sekarang berarti apa? Berarti relasi dari C ke D, karena setiap anggota C juga memiliki satu pasangan, maka F ini fungsi. Ya, kemudian kebalikannya, ya yang kebalikannya dari apa? Dari D ke C. Juga demikian, setiap anggota D memiliki satu pasangan dengan anggota C. Ya, sehingga apa? Inverse dari fungsi F ini juga merupakan suatu fungsi. Nah, kemudian yang contoh 2. Dari relasi dari E ke F ini adalah relasi G, ini suatu fungsi. Karena setiap anggota E dipasangkan dengan tepat satu anggota F. Tetapi begitu dibalik, inverse dari G bagaimana? Dari F ke E, ya, dari F ke E, apakah setiap anggota F memiliki pasangan dengan anggota E? Ternyata tidak. Satu tidak memiliki pasangan. Sehingga inverse dari G, yaitu dari F ke E ini perhatikan, ini bukan merupakan suatu fungsi. Karena ternyata ada satu
elemen F yang tidak memiliki pasangan. Sehingga apa? Suatu relasi merupakan relasi fungsi jika setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan dengan anggota kodomain. Ini tidak setiap, tidak berlaku setiap ya, dari F ke E tidak berlaku setiap. Sehingga apa? Sehingga inverse dari G ini bukan merupakan suatu fungsi. Ya, nah, bagaimana agar suatu fungsi inverse-nya juga merupakan suatu fungsi, yaitu ini syaratnya. Inverse relasi tersebut merupakan fungsi jika relasi fungsi tersebut merupakan korespondensi satu-satu. Nah, ini contoh 2 ini tidak berkorespondensi satu-satu karena ada satu anggota yang tidak punya pasangan. Tapi contoh 1 adalah berkorespondensi satu-satu. Nah, sehingga apa? Fungsi F ini memiliki inverse juga merupakan suatu fungsi. Ya, baik. Sekarang lanjut kita buat suatu contoh. Tentukan inverse fungsi berikut. Ini diketahui rumus fungsinya. Fx-nya diketahui. Kita ditanyakan apa? Atau menentukan fungsi inverse-nya. Ini dengan catatan ya, ini ada catatan bahwa ini adalah domainnya merupakan merupakan bilangan real ya, gitu. Jadi dari bilangan real ke bilangan real. Baik. Ingat-ingat ya, ini tadi. Ini ada 2 himpunan A dan B, ada fungsi F memasangkan X ke F ke Y, dan inverse-nya adalah memasangkan Y ke X. Jadi X ini merupakan apa? Inverse dari apa? F dari Y. Ya, oke. Jadi Fx sama dengan Y, maka inverse-nya adalah inverse F Y dari Y sama dengan apa? Sama dengan X. Ya, baik. Jadi sekarang kita akan mencari X-nya. Ya, kita misalkan dulu Fx ini sama dengan apa? Sama dengan Y ya. Fx sama dengan Y. Kita buat seperti itu. Jadi kita misalkan Fx sama dengan Y, berarti Y sama dengan apa? X tambah 8. Kita cari X-nya. Jadi X-nya sama dengan apa? Adalah Y kurang 8. Dari sini bisa disimpulkan bahwa X tadi apa? X tadi adalah sama dengan apa ini? Sama dengan inverse F dari Y ya. Nih. X-nya kita ganti ini. Inverse F dari Y sama dengan apa? Y kurang 8. Ini untuk inverse Y. Inverse F dari Y. Nah, berarti inverse X menjadi apa? Tinggal ganti aja Y-nya dengan apa? Variabel X. Nah, ini ya, jadi fungsi inverse-nya adalah, atau inverse-nya adalah ini. Inverse X sama dengan X kurang 8. Baik, itu rumus fungsinya ya. Baik. Kalau dibalik, apakah betul? Tadi misalnya F5 sama dengan apa? 5 tambah 8. X-nya kita ganti dengan 5 ya, 13. Nah, sekarang inverse-nya berarti dari 13 apakah sama dengan 5? Ya, inverse F dari 13 sama dengan 13 kurangi 8. Nih, masukkan kemarin nih. X-nya kita ganti dengan 13. 13 kurang 8 sama dengan 5. Betul ya? Jadi X-nya 5 ya. Oke. Baik, seperti itu. Untuk cek. Kemudian ini. Fx sama dengan X kurang 15. Nah, yang kita cari X-nya. Fx kita misalkan sama dengan Y. Maka Y sama dengan apa? X kurang 15. Oke. Kita cari X-nya. Maka X sama dengan apa? 15. Y tambah 15. Ini kurang 15 ke kiri aja ya. Jadi plus ini ya. Oke. Ini X itu sama dengan apa? Inverse
uh, F dari Y. Nih, jadi X-nya kita ganti ini, inverse F dari Y sama dengan apa? Y tambah 15. Ini inverse Y. Nah, inverse X, nah kita tulis rumusnya adalah inverse F dari X sama dengan X tambah 15. Oke, kalau dibalik sekarang, coba cek untuk X-nya kita ganti 15, 5. F5 berarti sama dengan X-nya ganti 5. 5 kurang 15 negatif 10. Sekarang kalau inverse F dari negatif 10, nah ini X-nya di sini kita ganti dengan berapa ini? 10, negatif 10. Jadi negatif 10 tambah 15 sama dengan berapa? 5. Betul ya? Oke. Baik. Contoh 3. Fx sama dengan 5x. Yang kita cari X-nya. Ya, dimisalkan Y sama dengan 5x. Jadi Fx ini adalah kita misalkan Y sama dengan 5x ya. Maka X sama dengan Y dibagi 5. Oke. X ini adalah apa? Inverse dari Y. Inverse F dari Y. Oke. Jadi inverse F dari Y sama dengan Y per 5. Nah, kalau X, maka kita dapatkan rumusnya inverse F dari X tentu sama dengan X per 5. Jadi, variabel Y-nya ini kita ganti dengan variabel X. Oke. Jelas ya? Baik. Kalau mau dicek, misalnya F3. F3 berarti apa? Ini X-nya diganti 3. 5 kali 3, 15. Nah, sekarang inverse-nya dari 15. Ini inverse-nya dari 15 ya. Inverse apa? Inverse fungsi F dari 15 sama dengan apa? Kita lihat ini, di sini nih rumusnya. Ini X-nya ganti 15. Ya kan? Ganti 15 semua ini X-nya, maka didapatkan 15 per 5 sama dengan 3. Betul ya? Jadi F3 sama dengan 15, maka inverse-nya sama dengan apa? 15 per 5 sama dengan berapa? 3. Ya, baik. Baik, kita ambil contoh lagi. Misalnya Fx sama dengan 2x tambah 12. Tetap yang dicari X-nya ya. Kiri misalkan Fx sama dengan Y, maka Y sama dengan 2x tambah 12. Yang kita cari X-nya, 12 pindah ke kiri, maka didapatkan 2x sama dengan Y kurang 12. Berarti X-nya adalah Y kurang 12 dibagi 2. Nah, X ini sebagai apa? Inverse dari fungsi F dari apa? Y. Sehingga ini bisa ditulis menjadi inverse F dari Y sama dengan Y kurang 12 per 2. Jadi rumus inverse fungsi itu adalah inverse X sama dengan X kurangi inverse F dari X sama dengan X kurang 12 per 2. Ya, baik. Sekarang kalau mau dicek, silahkan. Silahkan cek ya. Sekarang yang ke 5 ini ya. Fx sama dengan X kuadrat tambah 4x. Untuk X lebih besar sama dengan negatif 4. Ya, oke, kita misalkan Y sama dengan X kuadrat tambah 4x. Jadi, kalau kedua ruas kita ganti dengan berapa? Kedua ruas ini, ditambah dengan berapa supaya ruas kanan ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Yaitu ditambah apa? Setengahnya koefisien X dipangkatkan
2. Berarti tambah berapa? 4. Ya, tambah 4. Nah, sebelah kanan tambah 4, maka sebelah kiri juga ditambah 4 supaya tetap sama. Ya, oke. Paham ya? Nah, sekarang sebelah kanan menjadi apa? X kuadrat ditambah 4X tambah 4. Oke, ini 4 dari mana ini tadi? Dari setengah koefisien X pangkat 2. Sebelah kanan ditambah 4, sebelah kiri juga ditambah 4 agar tetap sama. Baik, sekarang ruas kanan kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Maka diperoleh Y tambah 4 sama dengan X tambah 2 pangkat 2. Oke. Ya, sebelah kiri Y tambah 4 sama dengan X tambah 2 pangkat 2. Nah, sekarang ini X tambah 2 pangkat 2 kita tulis sebelah kiri, dan ini Y tambah 4 kita tulis sebelah kanan. Ya, tukarnya sama ya. Baik. Kalau dibacakan dari sebelah kiri, Y tambah 4 sama dengan X tambah 2 pangkat 2. Kalau dibaca dari sebelah kanan, X tambah 2 pangkat 2 sama dengan Y tambah 4. Ya, sama ya. Sekarang kedua ruas, karena akan kita cari X, maka kedua ruas kita tarik akarnya. Nah, tarik akarnya sebelah kiri tinggal X tambah 2, sebelah kanan Y tambah 4. Nah, akar Y tambah 4. Oke. Nah, sekarang X-nya sama dengan apa? X-nya, ini 2-nya pindah ke kanan menjadi negatif. Jadi diperoleh X sama dengan akar pangkat 2 dari Y tambah 4 dikurangi 2. Y tambah 4 dulu, baru kurang 2. Ini X sudah ketemu. X ini apa? X ini adalah inverse F dari apa? Dari Y. Ya, maka didapatkan atau ditulis inverse F dari Y sama dengan akar Y tambah 4 dikurang 2. Jadi dapatkan rumus inverse-nya dari F ini adalah sama dengan apa? Inverse F dari X sama dengan akar pangkat 2 dari X tambah 4 dikurangi 2. Baik. Oke. Ya, ini mau dicek, boleh juga ini untuk yang sebelah kiri ya. Tadi belum dicek. Oke, cek dulu. F10. Masukkan kemari ya, nih. Fungsi F-nya, Fx-nya ini. X-nya kita ganti 10. Tuh, ya kan? Jadi 2 kali 10 tambah 12, 32. Nah, sekarang inverse-nya. Inverse F dari 32, apakah sama dengan 10? Ya, mana rumusnya? Ini. X-nya kita ganti dengan berapa? Dengan 32. Jadi 32 kurangi 12, ini dibagi 2. Sama dengan berapa? 32 kurangi 12, 20 dibagi 2, 10. Baik, untuk yang terakhir nih, yang kelima ya. Coba F5. Tulis di sini, gantikan X-nya dengan 5. Ini juga. Jadi 5 kuadrat ditambah 4 kali 5. 5 kuadrat 25 tambah 4 kali 5, 20, jadi 45, betul ya. Nah, sekarang inverse-nya. Inverse-nya dari 45. Coba masukkan. Mana rumusnya ini? X ya. Inverse dari X sama dengan apa? Akar X tambah 4. Nih, X-nya ganti berapa? 45. Tambah 4 kurangi 2. 45 tambah 4, 49. Jadi akar 49 kurangi 2. Ya gitu ya. Nah, sekarang coba berapa hasilnya? Ini X-nya cocok ya, 5 ya, karena di sini X-nya lebih besar dari negatif 4 ya. Oke. Nah, sekarang F5 tadi sama dengan 45, kemudian inverse dari F dari 45 sama dengan akar 45 tambah 4 sama dengan akar 49 kurangi 2 ya. Ini berapa? Akar 49 adalah plus minus 7 kurang 2. Sehingga di sini dapatkan yang pertama gunakan plus dulu. Plus 7 kurang 2, 5.
Kemudian yang kedua, min 7 kurang 2 negatif 9. Jadi untuk soal yang terakhir ini misalnya soal nomor 5 ya. Ini investnya bukan merupakan apa? Bukan merupakan fungsi. Karena satu anggota 45 ini ternyata memiliki dua pasangan ya. Ada dua investnya. Oke. Baik. Jadi dapat disimpulkan dari contoh tadi yang sudah kita coba dari 1 sampai 5, kita dapat simpulkan untuk memudahkan kita berpikir ya, itu fungsi invest dari fungsi f dari x ini dari suatu fungsi fx ya, itu dapat kita mulai dari dengan menggunakan langkah-langkah ini. Pertama, mengubah fungsi fx menjadi y sama dengan fx ya kan. Menyelesaikan persamaan y sama dengan fx. Ya, variabel x dinyatakan dengan variabel, kemudian variabel x dinyatakan dengan variabel y. Mengganti x dengan invers fungsi f dari y, sehingga diperoleh ya invers dari f dari y dengan variabel y. Nah, kemudian terakhir kita dapatkan dengan mengganti variabel y dengan variabel x. Ya, itu langkah-langkahnya. Baik, sampai di sini. Ini ada soal. Silakan untuk dicoba. Ya, silakan untuk dicoba soal ini. Kalau kurang paham nanti diputar ulang dari depan. Ya, selangkah-selangkah silakan. Atau juga bisa juga anak-anak sekalian untuk diskusikan dengan teman-temannya. Baik, sampai di sini pertemuan kita tentang invest dari suatu fungsi. Nah, berikutnya kita akan bicarakan invest dari komposisi suatu fungsi. Kalau tadi invest dari suatu fungsi, sekarang komposisi, invest komposisi dari fungsi. Tentu bukan suatu fungsi nih, ada beberapa fungsi. Ya baik, terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Terus bersemangat, Anda pasti bisa. Sampai jumpa.